Kita belajar soal love, soal kasih. Saudara, saya percaya semua orang kalau bicara kasih itu pasti ngerti. Bayi-bayi sejak kecil, sejak bayi, mereka itu mengerti kapan mereka dikasih dan kapan mereka dicuekin. Itu ngerti. Kasih itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Sejarah mencatat bagaimana kasih bisa merubah keadaan sebuah bangsa. Kasih bisa merubah semua yang jahat, yang keras, yang gelap, itu bisa berubah. Saya nggak bisa ceritakan fakta-fakta sejarah itu, tapi kita pasti sering atau pernah mendengarnya. Kasih itu suatu kekuatan, saudara. Nggak perlu dikatakan, tidak perlu ditulis. Begitu orang datang dengan kasih itu pasti tahu. Yang terakhir, saudara, belum lama saya ngalami satu peristiwa yang sangat indah. Dan orang-orang di situ itu kagum. Belum lama kami diundang ke suatu pulau. Ya, dulu bekas kecamatan lalu jadi kabupaten. Tapi pemilik rumah yang kami tinggali itu orang kaya di daerah itu. Pompa bensinnya cukup banyak, punya supermarket, punya resort dan sebagainya. Tapi mereka sudah pindah semua ke Jakarta. Dan dikelola oleh karyawan-karyawannya, beberapa manajer yang penting. Anak-anak mereka sudah pindah, satu ke Inggris, satu ke Amerika. Nah, tapi luar biasa saya kagum, mereka para karyawan itu mengurus baik. Nah, ketika kami tiba di rumah itu, saudara, saya itu melihat seekor anjing, ya, Rottweiler, kekar sekali badannya. Nah, saya itu sayang dengan binatang. Anjing ini nggak terurus, maaf, tempat dia di rantai pun sudah terlilit begitu sampai jadi pendek. Pokoknya kalau ada orang masuk, wah, dia liar, ganas, lompat, gonggong dan semuanya. Nah, karyawan yang punya anjing itu kalau memberi makan cuma disorong saja pakai gala gitu karena takut dekat. Kalau sudah habis makanannya dia pakai gala lagi, tarik lagi begitu. Nah, saya itu sayang betul pada anjing itu. Mereka bilang semuanya nggak ada yang bisa nyentuh, pasti digigit. Saya kumpulkan karyawan itu. Saya belajar begini, saudara, Papa di surga ciptakan 2 binatang saja yang punya penciuman paling hebat, yaitu bisa mencium adrenalin. Ini kita harus belajar, saudara. Di dalam darah kita itu salah satu cairan kimianya namanya adrenalin. Nah, adrenalin itu sangat penting buat tubuh kita, ya, buat metabolisme kita. Adrenalin sangat penting. Tapi adrenalin ini, saya persingkat saja, ada yang negatif, ada yang positif. Nah, orang yang terlalu berat hidupnya, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak masalah, stres, disakiti dan semuanya, maka adrenalin negatif yang keluar. Nah, itu sebetulnya ringkas saja ya, itu yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah jantung. Karena adrenalin yang negatif itu merusak sel-sel dari darah dan tubuh kita. Ini ringkasnya saja. Nah, anjing dengan angsa, tahu ya? Bukan bebek loh. Angsa yang lehernya panjang itu. Anjing dengan angsa adalah 2 binatang saja di dunia ini yang bisa mencium adrenalin itu. Saya beri contoh. Siapa yang pernah punya anjing, lihat aja. Mereka itu tahu kapan saudara lagi marah dan kapan saudara lagi senang. Anjing itu bisa tahu. Lihat kalau saudara pulang dari kerja lagi marah, nggak marah pada anjingnya, nggak marah pada orang lain. Percayalah, anjing itu kalau saudara panggil nggak akan dekat. Sebab dia cium yang aneh. Nah, begitu pula angsa. Mengapa di banyak pabrik-pabrik dan tempat-tempat militer, ingat tuh, tempat militer di dunia ini, mereka nggak lepaskan anjing tapi lepaskan angsa. Begitu ada orang niat jahat, angsa ini langsung bunyi, ribut. Maling, setenang-tenangnya maling, kalau mau maling, itu tegang tidak? Dia kiri, dia kanan. Walaupun dia sudah profesional maling, tetap tegang. Nah, waktu tegang itu, adrenalin negatif yang keluar. Anjing cium, angsa cium. Ini orang jahat ini. Karena kok dia takut gitu. Maka itu saya pesan ya, kalau saudara dikejar anjing, jangan lari sambil takut. Karena begitu saudara takut, anjing makin ngejar. Kenapa? Adrenalinmu keluar yang negatif. Bau itu buat mereka.
Maka itu kalau saudara nggak takut, anjing itu diam. Bisa ngerti nggak maksud ini? Maka itu anjing dan angsa itu binatang yang hebat sekali. Nah, jadi saya beritahu dulu pada semua karyawan di rumah itu, lihat ya, dia ini butuh kasih sayang. Nah sekarang bayangkan, kalau mau beritahu anjing kasih sayang, masa diajari anjing kamu duduk, baca buku ini ya, ini soal kasih, itu kan nggak mungkin. Nah satu-satunya cara dia tahu ada yang mengasihi dia atau tidak, datanglah dengan hati yang tenang, ya. Walaupun saya ngerti, takut juga karena anjing mukanya menakutin. Bayangkan Rottweiler ya bisa tahu anjing itu. Saudara, setelah saya ngomong pada karyawan saya, lihat saya akan buktikan. Saya maju pelan-pelan. Tapi betul loh, tenang, tenang. Deg-deg saja dia rasa. Begitu deg-deg itu baunya keluar lagi, dia akan marah. Karena dia merasa didekati dengan orang yang curiga dengan dia. Saudara, saya betul-betul tenang. Saya nyatakan bahwa saya itu sayang dia, tapi nggak bisa ngomong masuk I love you anjing, I love you, kan ngomongnya begitu dong ngomongnya, dia nggak ngerti juga gitu. Saya datang pelan-pelan, ya pelan, betul-betul pelan. Saya nggak mau curug, dia akan curiga nanti itu. Pelan, saya ulurkan tangan saya coba-coba gitu. Nah, lihat, anjing itu punya bahasa pada ekornya. Kalau ekornya sudah mulai goyang-goyang, berarti dia sudah mulai tenang. Maka itu yang menikah ingat itu baik-baik. Mengapa anjing dengan kucing ribut terus? Karena mereka tidak punya penterjemah. Nah bahasanya anjing dengan bahasanya kucing itu pada ekornya. Saudara antara nggak pernah baca buku biologi, maksudnya nggak pernah tahu terlalu betul itu. Oke. Nah anjing itu kalau senang ekornya goyang-goyang. Tapi kebalik dengan kucing, kalau dia marah ekornya goyang. Maka itu kalau suami istri rajin bertengkar, dasar kayak anjing dan kucing aja kamu dua itu. Betul tidak? Ribut saja kerjaannya. Nah, ketika anjing melihat kucing dari jauh, ekornya goyang-goyang, anjing pikir, siapa dia ya? Nggak pernah kenal. Oh, teman baru tuh ngajak kenalan. Karena buat anjing ekor kucing goyang-goyang berarti itu baik. Tapi kucing tersinggung. Siapa dia? Nggak pernah kenalan. Ekornya goyang-goyang, ekor anjing. Kucing pikir nantang ini. Nah, karena mereka nggak punya penterjemah, lalu mereka saling mendekat. Kucing nyakar duluan, anjing baru sadar. Oh, ngajak perang. Terjadilah dia. Nah, suami istri komunikasi kita itu penting sekali. Akhirnya, para karyawan saya bilang, lihat ekornya mulai goyang. Berarti dia tahu bahasa yang bermaksud baik. Saya dekati lagi. Saudara, anjing itu paling senang dipegang di dua bagian. Satu di bawah leher. Kalau saudara megang anjing, saudara jangan cekek mati dia nanti ya. Di bawah leher itu anjing paling suka. Nah, kedua di bagian ekor. Kalau kita puk-puk dia, tahu ya dipukul tuh, jangan dipukul keras-keras, marah dia juga nanti. Dia akan senang sekali. Nah, anjing ini balik badannya, dia kasih pantatnya ke saya, bukan marah. Saya tahu dia nggak marah, sambil ekornya goyang-goyang. Lalu saya tepuk-tepuk dia. Saudara, karyawan itu heran, sudah lebih 4 tahun nggak ada orang pegang dia. Saya pegang dia, langsung dia terguling tidur toh, dia senang, langsung main dengan saya. Tapi baunya minta ampun, bayangkan. Nggak pernah diapa-apain 4 tahun begitu. Saya tahu, wah dia mulai jilat-jilat saya mulai. Saya panggilkan satu persatu mereka, nggak ada yang berani. Karena takut, saya bilang harus ada. Karena saya cuma 3 hari di sini. Kalau nggak siap pengurus anjing ini, hanya 1 orang yang berani. Saudara, selama 3 hari di situ, saya sempatkan diri untuk main dengan dia. Saya cari waktu, walaupun cuma 2 menit saja. Saya beri perhatian kepada dia. Belajarlah kalau saudara ke rumah orang ada anjingnya juga. Belajar untuk nyapa anjing itu. Kasih, mereka pun bisa merasakannya. Katakan amin. Itu binatang. Saudara percaya kekuatan kasih itu luar biasa. Maka itu seganas-ganasnya orang, sejahat-jahatnya seseorang. Kalau kita datang dengan kasih, orang itu pasti berubah. Katakan amin. Saudara jangan pernah takut atau rancu atau apa ya. Wah, apakah betul kasih itu? Betul. Kenapa saya larang saudara jangan takut menyatakan kasih? Dengar ya. Satu-satunya buku di dunia ini
cuma satu. Ingat kemarin malam kita belajar